Bengawan Solo itu sangat penting karena jadi ini daerah penghubung perdagangan. Boleh diceritakan Mas, bagaimana sih kehidupan sepanjang Sungai Bengawan Solo pada zaman dahulu kala? Zaman dulu sungai menjadi satu-satunya moda transportasi sejak kolonial Belanda. Jalur sungai mulai ditinggalkan. Berarti Bapak di sini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? 4 sampai jam 8. Malam? Malam memang ada yang nyebrang juga Pak? Ada. Itu penumpang sampai pagi. Simpel saja, jangan mengotorinya. Karena memang mempunyai nilai pengetahuan yang tinggi, galilah pengetahuan itu dari Bengawan Solo. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi Sungai Bengawan Solo itu pertama kali mengalirnya itu ke arah selatan ya, bermuaranya di Pantai Sadeng. Wilayah Wonogiri Selatan itu adalah wilayah hulu daripada Bengawan Solo. Baik Bengawan Solo lama yang mengalir ke Pantai Sadeng, kemudian maupun ketika beralih ke pantai utara di Selat Madura. Gunung meletus dan gempa bumi tektonik yang mengakibatkan Bengawan itu yang mengalir ke wilayah selatan itu karena tumbukan lempeng Australia itu kemudian memindahkan air Bengawan itu bermuara mengalir dan bermuara di Selat Madura. Sebenarnya sejarah Sungai Bengawan Solo itu seperti apa sih Pak? Sekitar 4 juta tahun yang lalu terjadi semacam bencana ya, bencana tektonis. Jadi secara rinci bahwa dulu Bengawan Solo yang mengarah ke arah utara ke Laut India itu cuma sepanjang 20 km. Tapi sekarang dengan perubahan arah itu akibat terjadinya tektonis, bencana tektonis itu berubah arah menjadi ke utara melingkari Pegunungan Seribu. Jaraknya sekitar 600 km. Makanya dulu dikatakan bahwa ada Bengawan Solo Purba. Nah sekarang menjadi Bengawan Solo saja karena perubahan arah itu. Boleh diceritakan Mas, bagaimana sih kehidupan sepanjang Sungai Bengawan Solo pada zaman dahulu kala? Jadi kalau mungkin kita berbicara mengenai Bengawan Solo, jadi yang seperti kita ketahui bersama bahwa Bengawan Solo itu kan sungai terpanjang di Pulau Jawa ya. Jadi kalau kita berbicara kehidupan purba di Bengawan Solo, di mana penemuan teras-teras purba Bengawan Solo ini justru diawali dari sejak abad ke-20, kurang lebih 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1930-an, peneliti-peneliti dari Belanda melakukan survei geologi dan ekskavasi dengan menemukan 11 fragmen tengkorak dan 2 tibia di daerah Ngandong, di mana Ngandong bagian dari salah satu lokasi di Bengawan Solo merupakan lokasi yang lingkungan yang sangat nyaman, lingkungan yang sangat kaya dengan sumber hidup, telah memungkinkan manusia untuk eksploitasi lingkungan. Sejarah mencatat bahwa peradaban manusia banyak dibangun di daerah pinggiran sungai. Sungai memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sungai Bengawan Solo menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah penting bangsa Indonesia. Masyarakat di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo memulai membentuk kebudayaan yang terlestarikan hingga kini. Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan ya Mas. Betul sekali. Berupa penelitian cagar budaya. Karakteristik seperti apa nih Mas yang ditemukan ketika peneliti di sepanjang Sungai Bengawan Solo itu? Mungkin bisa diceritakan sebenarnya 1 atau 2 gitu? Bentuk daripada tengkorak yang agak membulat, kemudian tinggi, dan juga volume rongga otak yang lebih besar daripada erectus yang ada di Sangiran. Ini menunjukkan bahwa karakteristik daripada Homo erectus atau manusia yang ada di Bengawan Solo lebih maju dibanding yang ada di Sangiran.
pada masa-masa kerajaan dari Mataram kuno, kemudian Singasari sampai Majapahit sampai Demak, Bengawan Solo itu sangat penting karena bukan hanya sekedar sungai, karena ini adalah daerah penghubung antaranya pantai utara Pulau Jawa dengan wilayah hulu sisi selatan. Jadi ini daerah penghubung perdagangan. Semua barang-barang perdagangan baik dari wilayah pesisir utara untuk dibawa ke selatan maupun dari selatan bawa ke utara semua melalui sungai. Maka dulu di setiap tempat di kawasan aliran Bengawan Solo itu dalam prasasti Canggu berangkat tahun 1358 disebutkan ada 44 bandar kuno. Ciri khas bandar perdagangan itu di situ ada perkampungan, kemudian ada tempat ibadah, yakni pasar, peguron, tempat ibadah, pemukiman. Sungai Bengawan Solo telah memberi banyak cerita dan penghidupan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam kurun waktu abad ke-10, aliran Sungai Bengawan Solo berperan sangat vital sebagai sarana perdagangan tingkat domestik. Tadi kan sangat detail ya Pak, sampai akhirnya hari ini kita berada di tempat ini di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, atau yang orang kenal tuh BBWS. Nah, kalau sejarah dari BBWS Bengawan Solo itu seperti apa nih Pak? Jadi pada waktu setelah perubahan aliran dari selatan ke utara, itu kan boleh dikatakan setiap tahun terjadi bencana ya. Baik itu bencana banjir maupun kekeringan sepanjang boleh dikatakan ada di 5 kabupaten ya. Kemudian ada beberapa kali banjir bandang mulai tahun mungkin sekitar tahun 83 atau 97, 1897 maksud saya. Kemudian terbesar itu tahun 1966. Nah, dengan terjadinya beberapa banjir itu, kementerian pada waktu itu kita di bawah Kementerian PU ya, namanya PUTL ya, padahal bukan PU aja atau sekarang kita sebut PUPR ya. Itu membentuk balai pelaksana teknis yang disebut Proyek Bengawan Solo. Untuk sekarang ini bagaimana nih Mas kehidupan di sepanjang Sungai Bengawan Solo? Jadi mungkin kita bisa mengambil beberapa contoh ya, dengan lokasi-lokasi yang sudah kita tanda kutip kunjungi. Bisa saya sampaikan, pertama adalah Matar. Matar itu masuk dalam Kabupaten Bojonegoro. Nah, di sana itu masyarakatnya memang masih terpencil. Jadi ada beberapa keterbatasan, baik itu alat transportasi maupun alat komunikasi. Mereka lebih condong menggunakan atau memanfaatkan Bengawan Solo untuk menunjang kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mandi, kemudian untuk mencuci, bahkan beberapa teman dari mereka juga mencari ikan di Bengawan Solo untuk konsumsi atau bahkan dijual. Kita kenal dengan nama jendil itu menjadi makanan khas yang mereka olah untuk dijual belikan di daerah Medalem. Ikan jendil itu ikan yang tergolong langka lah, dia itu tidak bisa dibudidaya. Hidupnya cuma di air tawar, ya di Bengawan Solo ini lainnya tidak ada. Satu yang jelas yang paling enak itu dibikin garang asem. Yang kedua juga bisa digoreng, terus dikasih sambal lalapan, kayak gitu juga bisa. Nama saya Sugiono, penambang perahu. Paling berat itu nanggulangi arus. Kalau paling besar ya berhenti, kalau nggak besar ya enggak apa-apa. Berarti Bapak di sini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? 4 sampai jam 8. Malam. Malam memang ada yang nyebrang juga Pak? Ada. Itu penumpang sampai pagi. Sudah 20 tahun. Pas hari Minggu, hari Sabtu itu ramai. Harapan ya semoga bersih, jalannya lancar. Lalu,
Apa kabar Sungai Bengawan Solo hari ini? Banjir menjadi langganan setiap tahun katanya. Pencemaran dari hulu sampai ke hilir menjadi berita yang sudah tidak asing. Bahkan katanya, Sungai Bengawan Solo adalah tempat sampah terpanjang di Pulau Jawa. Dan semua itu mungkin terjadi karena berbagai faktor. Sungai Bengawan Solo itu perlu kita lestarikan. Kalau dulu barangkali dilestarikan, dimanfaatkan sebagai moda transportasi dalam menunjang kehidupan masyarakat. Nah, maka sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga Bengawan Solo ini tetap lestari. Bengawan Solo ya, sangat penting perannya, bahkan mengandung nilai-nilai cagar budaya tinggalannya yang sangat tinggi. Mungkin pesannya untuk teman-teman ya, simpel saja, jangan mengotorinya gitu ya. Atau gampangannya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, karena memang mempunyai nilai pengetahuan yang tinggi, galilah pengetahuan itu dari Bengawan Solo. Dan yang terakhir mungkin ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara bersama-sama, baik pemangku jabatan stakeholder terkait, baik dari BPSMB Sangiran, kemudian Pemda sendiri, kemudian pemerintah desa sendiri, atau bahkan masyarakat sekitar, atau dari teman-teman, istilahnya lestarikan Bengawan Solo secara bersama-sama. Banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari hulu sampai ke hilir sampai hari ini ya Pak. Pesan apa nih Pak yang akan Bapak sampaikan? Karena Bapak adalah pelaku sejarah nih Pak, salah satu pengelola air untuk negeri, pengelola Sungai Bengawan Solo ini. Bagaimana sih Pak pesannya untuk anak cucu kita di masa depan? Kalau saya berharap masyarakat itu punya sifat untuk ikut memiliki, itu yang penting ya. Bagaimana masyarakat ikut memberikan suatu pemeliharaan ke sungai, ke bangunan yang sudah ada, yang sudah dibangun, itu bisa lestari dan bermanfaat untuk berikutnya, untuk generasi-generasi anak-anak cucu kita ya. Kami berharap masyarakat yang ada di sekitar Bengawan Solo khususnya dan mungkin kemudian ke instansi terkait ikut memberikan suatu rasa ikut memiliki untuk memelihara Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo yang berada dari hulu sampai ke hilir merupakan kekayaan negara yang menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat. Lalu, hari ini kita sudah melakukan apa untuk Sungai Bengawan Solo?